Teman-teman tahu nggak, kualitas dan kepakaran seseorang tidak cukup diukur lewat titel atau gelar yang dia sandang. Karena pada kenyataannya, saat ini cukup banyak akademisi, termasuk sekelas profesor yang ternyata kemampuan argumentasi dan analisanya rendah. Jadi sekelas profesor pun kita harus pilih lagi. Mana profesor yang mengedepankan intelektualitas dan mana profesor yang hanya mengedepankan narasi kebencian. Salah satu contoh profesor yang mengedepankan narasi kebencian adalah Prof. Dr. Siti Suro, yang ternyata tidak paham kalau posisi Wapres itu termasuk pembantu presiden, dan Wapres hanya bisa bekerja atas dasar petunjuk presiden. Alhasil, Prof. Siti Suro banyak menuai kecaman dan cibiran publik dan sejumlah tokoh. Yang paling menohok datang dari dua figur ini, yaitu Irma Suryani Chaniago dan Budius Piliang. Pertama, Irma Suryani Chaniago, anggota DPR dari fraksi Nasdem. Dia mempermalukan Prof. Siti Suro karena Siti Suro menganggap Gibran hanya pelengkap penderita dan selama ini tidak kerja. Padahal kenyataannya sudah banyak yang dilakukan Gibran. Kata-kata Irma Suryani pun menohok seperti menelanjangi gelar profesor yang disandang Siti Suro. Ini dianggap saja wakil presiden ini pelengkap penderita kayak gitu. Jadi apa tugasnya nggak jelas, dia sendiri kapan itu kelihatan. Katanya saya di Papua, sekarang pindah lagi di IKN, terserah saja, gitu kan? Saya kan pembantunya presiden loh. Wakil presiden kok pembantunya presiden? Menteri berarti, kan gitu. Jadi menurut saya memang belum menghayati betul menjadi wakil presiden itu harus seperti apa, bahwa ketatanegaraan kita itu seperti apa dan sebagainya. Memang ini pelajaran yang sangat berharga dan menurut saya kita harus menanamkan satu nilai-nilai yang sangat mulia, Mas Wi, yaitu malu dan mundur. Jadi kalau kita tidak mumpuni, kalau bahasa yang agak sarkastik, agak becus gitu kan. Dan kalau tidak mumpuni ya sudah, mohon maaf, pamit gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh seorang Siti Suro, seorang profesor yang bekerja di BRIMS, bekerja di pemerintahan, tetapi beliau ya memberikan penilaian yang sangat tidak etis kepada wakil presiden. Beliau mengatakan bahwa wakil presiden kita Gibran Raka Buming Raka hanya seorang pelengkap penderita, bahwa Gibran Raka Buming Raka tidak tahu apa yang harus dikerjakannya. Bu Siti Suro, mohon maaf ya, wakil presiden itu bekerja sesuai dengan undang-undang. Dia bekerja atas perintah presiden. Dia nggak bisa kerja sendiri gitu ya, mau-maunya dia nggak bisa. Karena yang punya bolpen, yang punya kebijakan itu presiden. Dia hanya akan bekerja, dia hanya akan melakukan tugasnya kalau diberikan tugas oleh presiden. Karena kalau dia melakukan tugas sendiri ya, seolah-olah dia punya visi misi sendiri dan menjalankan sendiri, artinya Indonesia ini punya dua matahari kembar. Ya, dua matahari, dua kebijakan, itu nggak boleh, Mbak. Itu akan memecah belah antara presiden dan wakil presiden. Udah benar apa yang dilakukan Gibran. Dia pergi ke KTT Afrika atas perintah presiden. Dia pergi belusukan ke daerah-daerah itu juga atas perintah presiden. Memang nggak pernah lihat tuh, Mbak, sampai mengatakan seolah-olah Pak Gibran Raka Buming Raka wakil presiden kita nggak punya malu, tidak mumpuni. Memang Mbak lebih mumpuni dari Gibran Raka Buming Raka. Mohon maaf Mbak memang profesor, tapi orang punya rezeki masing-masing yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Mbak mau gugat ya, kenapa kok Pak Prabowo mengambil Gibran Raka Buming Raka sebagai wakilnya? Gugatlah Pak Prabowo, gugat juga pemerintah parpol polisi ya, kenapa mereka menyetujui dan meminta Gibran untuk mendampingi Pak Prabowo sebagai wakilnya. Gugat kalau perlu MK yang menetapkan Gibran sah menjadi calon wakil presiden. Ada 7 loh Mbak hakim di MK, 5 setuju, 2 dissenting opinion. Kan tetap sah artinya. Kok sepertinya Mbak
dengan nada yang jahat sekali bicara seolah-olah Gibran itu orang yang nggak tahu malu, tidak mumpuni. Ya, jangan Mbak bicara seperti itu. Anda nggak bijak Mbak sebagai seorang akademisi. Mbak tahu Gibran bicara dengan rendah hati, mau bekerja ditempatkan di Papua dia setuju, dia nggak masalah. Mau bekerja di IKN ditempatkan di kantor IKN dia juga tidak masalah. Mbak tahu nggak apa artinya? Artinya dia siap ditempatkan di mana saja oleh presiden. Dan kalaupun Gibran bekerja sebagai orang yang membantu presiden, kan memang konstitusinya begitu. Bukan berarti dia menteri. Wakil presiden itu ya tidak sama Mbak dengan menteri. Ya, kalau menteri jelas posisinya adalah pembantu presiden. Pembantu presiden. Ya. Dia bekerja berdasarkan program kerja presiden. Nah, kalau wakil presiden beda Mbak, ya. Dia bekerja atas instruksi presiden. Ya, atas instruksi presiden. Ya, beda Mbak ya antara wakil presiden dan menteri dalam mengerjakan fungsi dan tugasnya. Dan satu lagi, dia akan bekerja penuh, wakil presiden akan bekerja penuh ketika presiden tidak bisa melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang. Nah, baru dia bisa bekerja penuh. Begitu loh Mbak. Masa gitu aja Mbak nggak ngerti ya? Mohon maaf Mbak, ya, seorang Siti Zuro loh ya, harusnya tahu gitu ya. Jadi nggak bisa menyamakan seorang wakil presiden dan menteri, beda banget gitu Mbak. Dan menurut saya apa yang dilakukan Gibran, ya, pidatonya di KTT Afrika luar biasa Mbak. Jangan gitu juga lah Mbak ya, seolah-olah Gibran nggak tahu malu, nggak mumpuni, pelengkap penderita. Aduh Mbak, kok Mbak jahat sekali bicaranya gitu ya sebagai akademisi. Menurut saya nggak baik, jadi ya nggak baik Mbak seorang Siti Zuro bicara di media seperti itu. Kelihatan sekali kebencian Mbak terhadap Gibran, kelihatan Mbak. Jadi mohon maaf, saya sangat nggak respect Mbak kali ini dengan Mbak. Walaupun sebenarnya saya tahu sejak Jokowi menjadi presiden, Mbak memang nggak pernah respect dengan Jokowi. Saya nggak tahu sebabnya apa. Ya mohon maaf, saya nggak tahu sebabnya apa. Mungkin saja kata netizen, mungkin saja karena Mbak nggak dipakai oleh Pak Jokowi. Mungkin saja loh Mbak. Ya, menurut netizen, menurut saya juga mungkin ya. Mungkin sekali lagi. Saya terus terang kaget Mbak mendengar Mbak ya bicara seolah-olah Gibran tuh nggak tahu malu. Ya Allah Mbak. Bener-bener saya jadi nggak respect Mbak. Nggak tahu malu, nggak mumpuni, pelengkap penderita. Kok seorang akademisi, seorang pekerja yang bekerja di pemerintah, digaji oleh pemerintah, dan tahu nggak Mbak pemerintah itu siapa? Salah satunya adalah Gibran di sana sebagai wakil presiden. Harusnya Mbak bicara independen, bijak, ya, bicara dengan nada yang baik. Kalau mau mengkritisi, kritisi program-program pemerintah Mbak. Kritisi program-program pemerintah. Program siapa? Program presiden. Nggak ada program wakil presiden. Ya, jadi menurut saya sekali lagi, tolong Mbak, ya, tempatkan diri sebagai soko guru, karena Mbak juga sebagai dosen, Mbak juga sebagai orang yang memang pendapatnya dimintai oleh publik. Sebaiknya Mbak bijak dalam berbicara. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Semoga apa yang saya sampaikan ini mengetuk hati Mbak dan membuat Mbak Siti Zuro ya memahami dirinya, posisinya sebagai soko guru, sebagai akademisi. Ya, bicara dengan nada baik, bicara dengan nada yang independen, bicara dengan nada yang tidak menghina. Ya, jangan sekali-sekali menghina orang lain karena akan kembali ke diri kita sendiri. Salam keindonesiaan, sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya giliran Budius Piliang yang mengskakmat Prof. Siti Zuro. Budius juga termasuk yang ikut geram dengan narasi Siti Zuro. Malah Budius menilai ini hanya ungkapan ekspresi kebencian dari Siti Zuro. Budius pun membongkar kedekatan Siti Zuro dengan Megawati, sehingga argumennya lebih banyak menyerang keluarga Jokowi dan membela kepentingan PDI Perjuangan.
Nah, ini yang mengejeknya itu adalah sebenarnya itu salah satu narsum saya, namanya Prof. Profesor Dr. Siti Zuhro. Wah, ngeri kan dari titelnya, berarti ini orang sangat berpendidikan, ya. Dia dari peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang sekarang pindah ke BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, Profesor Dr. Siti Zuhro atau yang seringkali akrab kami panggil dengan Mbak Wiwi, ya, baru-baru ini melontarkan ejekan dan saya pikir itu nggak pantas ya untuk disampaikan oleh selevel Mbak Wiwi ini atau Prof. Siti Zuhro. Dia mengatakan begini, bahwa Mas Gibran itu harusnya tahu diri karena nggak jelas kerjaannya, ya kan? Sebaiknya tahu diri, mundur saja lebih baik daripada, ya kata Prof ini, ya kan, hanya menjadi pelengkap penderita. Ini kan ngawur nih, pernyataan seorang profesor dari BRIN pula, ya, yang sudah senior mengatakan fungsi Mas Wapres yang selama ini banyak mendapatkan pujian, ya justru dianggap pelengkap penderita. Ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang intelektual yang mengedepankan kebencian, ya. Karena kebencian dia menjadi lupa semua orang dihina dan diledek sama dia, ya, Prof. Janganlah begitu, ya kan? Kau itu adalah seorang ilmuwan, ya, seorang intelektual. Kau mengatakan, ya, ketika Gibran begini, ada kutipan yang disampaikan oleh Prof. Zuhro ini. Saya kalau ditempatkan ke IKN, ayo. Ditempatkan di Papua juga nggak ada masalah. Kan saya hanya pembantu presiden. Kata Mas Gibran begitu suatu ketika. Nah, kata Prof. Zuhro, lah masa Wapres mengaku sebagai pembantu presiden? Loh, dia tuh Wapres atau menteri? Nah ini nih letak ngawurnya Prof. Zuhro. Anda tahu nggak bahwa menurut konstitusi kita, ya, pasal 4 ayat 2, ya, aku bicara konstitusi nih, kau harus dengar Prof. Zuhro, ya, bahwa pembantu presiden itu namanya, pembantu utama itu namanya wakil presiden. Ya memang begitu aturannya dan itu konstitusi. Jadi kalau kau mengatakan dan merasa heran Mas Gibran sebagai Wapres adalah pembantu presiden dan menurut kau itu ngawur, menunjukkan dia tidak mengerti, menunjukkan Gibran adalah pelengkap penderita, justru kau yang ngawur, Prof. Zuhro. Kau belajar di mana itu? Ya, nggak usahlah seolah-olah mengatakan bahwa Mas Wapres ini adalah pelengkap penderita. Ini kandang termul ini. Bisa marah nih kami gitu loh. Kecuali kau berkata itu sesuai dengan konstitusi, ya. Saya mengatakan ini ada alasannya. Pertama memang secara konstitusi, ya. Tuduhan kau bahwa Mas Gibran itu seolah-olah menempatkan dirinya sebagai menteri, padahal dia wakil presiden. Seolah-olah kau mengatakan Mas Wapres itu nggak tahu dengan posisinya, justru kau yang ngawur, Prof. Zuhro, ya. Konstitusi itu mengatakan demikian, bahwa seorang wakil presiden itu memang membantu presiden dalam melaksanakan, ya, tugas-tugas di pemerintahan, mengawasi jalannya pembangunan sesuai dengan perintah presiden. Jadi kalau kau mengatakan bahwa presiden itu adalah wakil presiden itu pembantu presiden sebagai suatu pernyataan yang keliru dari Wapres, justru kau yang keliru dalam menuduh. Karena kau selalu dihantui kebencian, ya. Mungkin begini, ya. Kita semua tahu bahwa sejak lama Prof. Siti Zuhro ini terafiliasi dan selalu membela PDIP, ya. Jadi PDIP memang kalah, 16% itu menyakitkan, ya kan? Kau mengatakan apa kontribusi Mas Wapres selama ini? Hanya pelengkap penderita. Itu menyakitkan buat kami sebagai termul-mul. Lu gila lu. Masa lu bilang Wapres kita lu dong pelengkap penderita? Ngaco aja gitu loh. Ya. Jadi begini. Suatu kali sekitar Agustus tahun lalu, ini kembali saya ceritakan. Saya secara khusus dipanggil Mas Wapres. Ya, secara khusus, secara pribadi, dan kita bicara berdua di kantor wakil presiden itu, ya, one on one, ya, hampir 3 jam saya bicara dan diskusi dengan Mas Gibran, ya. Jadi saya banyak tahu di sana apa yang menjadi tugas presiden, Mas Wapres, dan bagaimana makro konstelasi politik kita dan apa pesan-pesan presiden kepada Mas Gibran.
supaya kalian tahu ya, para pembenci, termasuk khususnya Prof. Siti Zuhro, ya, Mas Gibran itu memang ya, setiap ada penugasan itu memang pertama sekali ketika presiden ingin membagi pekerjaan, yang utama itu adalah ke Mas Wapres dulu. Kenapa? Jadi presiden pernah bilang begini, kata Mas Wapres, saya percaya Mas Gibran bisa melaksanakan tugas yang saya berikan. Itu pernyataan Presiden Prabowo, bukan kepada menteri, dan itu sesuai konstitusi. Setiap Mas Wapres keliling daerah mengawasi pelaksanaan program-program utama presiden, ya, baik itu MBG, baik itu kemudian infrastruktur dan lain-lain misalnya, itu semuanya adalah sesuai dengan petunjuk dan perintah presiden. Gak ada yang berjalan sendiri-sendiri. Dan presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mas Gibran, termasuk terakhir bagaimana ya pernah secara khusus Mas Wapres diberi tugas oleh Pak Prabowo untuk mencoba mencari jalan damai di Papua dengan pemberontak KKB, ya, kelompok bersenjata di sana. Itu menggemparkan dunia loh. Apakah bisa seorang Mas Wapres ya yang dituduh, yang dihina oleh para pembenci, punya pengalaman apa Mas Wapres? Kau terlalu merendahkan orang, ya. Memang Mas Gibran itu masih usia muda, 37 tahun atau 38 tahun. Tapi beliau adalah seorang wakil presiden yang dipilih secara resmi oleh rakyat Indonesia. Kalian para pembenci nggak boleh meremehkan dan merendahkan, apalagi tidak ada dasar hukumnya. Ya, nggak usahlah Prof. Zuhro, ya. Kau itu adalah ya peneliti BRIN. Kita tahu BRIN itu ketua dewan pengarahnya atau bosnya itu namanya Ibu Megawati Soekarno Putri. Cocok kalian di sana memang, ya. Dan sayangnya yang saya sedihkan adalah harusnya ya Bu Mega dalam kapasitas sebagai ketua dewan pengarah BRIN ya menegur nih Mbak Wiwi ini, Prof. Siti Zuhro ini yang memalukan BRIN menurut saya. Masa dia mengatakan bahwa Mas Wapres ini hanya pelengkap penderita, mbok ya tahu diri. Ya kata orang Jawa, kalau tahu diri itu mbok ya, wah Mas Wapres ini mundur saja. Ya kalau tahu diri kan itu nggak pas. Harusnya Bu Mega ya sebagai ketua dewan pengarah di BRIN ya menegur ini Siti Zuhro, kalau perlu berhentiin aja. Masa intelektual yang bekerja di BRIN ya memberikan pandangan-pandangan ya dalam kapasitas sebagai ilmuwan di BRIN ya dengan nada-nada yang sangat tidak ilmiah. Tidak ilmiah, pernyataan Siti Zuhro ini tidak ilmiah. Saya menuntut seorang akademisi ya, apalagi peneliti senior bergelar profesor, nggak apa-apa kritik pemerintah, kritiklah presiden, kritiklah wakil presiden, tapi jangan dengan pernyataan-pernyataan asbun, asal bunyi ya. Jangan lupa Mas Gibran itu nggak seorang diri. Termul-mul di seluruh Indonesia ada di belakang Mas Wapres. Jangan Anda keliru bos. Mas Gibran itu nggak sendiri. Pasukan anak Solo Mulyono ada di setiap provinsi. Ya, belum lagi relawan-relawan Gibran dan relawan-relawan Prabowo Gibran Jokowi yang ada di seluruh Indonesia. Jadi hati-hati bicara. Kami juga menerima ya kalau kemudian ya para pembenci atau kelompok yang tidak suka dengan keluarga Solo, mulai dari Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas Kaisang, Mas Bobi, janganlah dengan pendekatan-pendekatan yang subjektif, dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya fitnah, kebencian, nggak bakal mampu. Siapapun kalian memberikan hinaan setiap hari, lecehan setiap hari kepada keluarga Solo, ya tidak akan mampu ya membuat keluarga Solo dari Pak Jokowi, Mas Gibran dan lain-lain itu akan merasa rendah di mata masyarakat. Kritiklah misalnya Mas Gibran dalam pelaksanaan tugasnya. Jangan kritik atau hinakan, lecehkan, rendahkan ya dengan hal-hal yang sifatnya ya argumentum ad hominem, menyerang pribadi. Ya, nggak pantas kalau misalnya itu aktivis jalanan ya yang memberikan penjelasan seperti itu, saya masih menerima karena aktivis jalanan. Tapi kalau seorang peneliti senior BRIN
Bergelar profesor, bos. Memberikan pandangan seperti itu sudah sangat ngawur dan bodoh. Ya, saya berani mengatakan profesor ini bodoh. Gitu loh. Melihat narasi Prof. Siti Zuhro ini, saya jadi teringat sama profesor yang narasinya sama pula, yaitu Prof. Ikrar Nussabakti. Prof. Ikrar juga sama, suka bernarasi dengan dasar argumen kebencian. Salah satu contoh narasi Prof. Ikrar yang dipatahkan Sujiwo Tejo ini. Ya, saya ingin mengungkapkan ini begini Bang ya. Saya ini belajar ilmu politik tuh dari tahun 78 ya. Nih EG tahu lah. Saya masuk UI itu tahun 78 sampai sekarang itu sebagai student of political science and international relations itu nggak ada itu dalam sejarah ya orang yang seperti Jokowi itu. Maksud saya orang yang sudah dibantu oleh sebuah partai politik ya dari tingkatan yang wali kota, kemudian jadi gubernur, jadi presiden, dia minta anaknya jadi wali kota di Solo, dikasih juga, dia minta mantunya jadi wali kota Medan, dikasih juga ya. Tapi begitu di akhir masa jabatannya ya, itu kemudian dia malah bukan hanya tidak sejalan dengan partainya, tapi malah bertentangan dengan partainya. Ya. Makanya saya bilang kasus Jokowi ini is very extraordinary. Ya. The only one, maybe in the world ya, in the world. Oke. Mungkin disclaimer dulu, saya sekarang cucu sudah 3, anak 5. Ada pepatah Padang, teman Minang saya mengatakan bahwa kata orang Minang itu, orang yang punya anak itu hilang setengah akal, orang yang punya cucu hilang seluruh akalnya. Gitu. Ya. Nah, tanggapan saya ini tanggapan yang sudah orang yang hilang akalnya, karena semua pakai akal. Tetapi saya bangga karena Rumi pernah bilang, tangga menuju langit adalah kepalamu, maka letakkanlah kepalamu di bawah telapak kakimu. Rasio letakkan di bawah kaki. Oke, soal utang rasa saya nanti Pak Ermus juga saya tanggapi. Pak Ikrar, utang rasa, utang budi. Pak Jokowi terhadap Bu Mega, bahkan dia satu-satunya presiden yang nggak bisa balas budi, didukung oleh Profesor Effendi Ghazali. Saya bukannya mau mendukung Jokowi, saya nggak ada urusan sama politik karena siapapun presidennya saya nyari makan sendiri. Ketepukan nyari nggak ada yang promosiin dalang, saya sendiri yang dalang, nggak ada presiden yang warrior generasi. Saya siapapun presidennya. Dan saya berpendapat bahwa kalau kita menganut sistem Pancasila, maka pakailah surat Alam Nasroh Laka Sodrak ayat terakhir. Wa ila rabbika farghab, dan kamu jangan bergantung pada siapapun kecuali pada Tuhan. Saya tidak pernah berdoa agar Pak Karni ngundang saya supaya saya dapat duit. Saya cuma berdoa Tuhan, bawa duitnya dari mana terserah kamu. Sore ini saya diundang, saya dapat duit. Saya nggak pernah tergantung. Baru cucu 3 udah bijak nih, apalagi cucu 6. Makanya. Nah, soal balas budi ternyata begini Pak Karni. Ini saya bukan menghibur Pak Jokowi ya. Sorry, saya nggak ada urusan sama Pak Jokowi, sama Bu Mega. Tapi orang yang dibudiin dan jadi, kemungkinan dia memang punya potensi untuk jadi. PDI bisa aja memilih wali kota manapun waktu itu. Mungkin karena kepentingan yang dibilang oleh saudara namamu? Boni Hargen, bahwa dia personifikasi dari akar rumput. Setidaknya dicitrakan sebagai tukang kayu, carpenter, oke? Ada itunya Pak Ikra. Sehingga kalau dalam logika kebalik, PDI juga utang budi ke Pak Jokowi. Sama. Saya tidak bisa mengatakan the crazy rich Priyo sama Pak Roni, utang budi sama keluarga Cendana, Caroni. Mungkin kalau dia memang dibantu dulunya, tapi kalau dia nggak punya jiwa petarung juga nggak akan sampai begini. Begitu juga Surya Paloh, sehingga dapat Freeport, proyek dan lain Bambang Susatyo dibantu kalau nggak salah dia pernah cerita oleh Agung Laksono, oleh Bakri, sehingga dia naik. Tapi kalau dia nggak punya jiwa itu nggak bisa. Sehingga kalau misalkan yang membantu itu mengungkit-ungkit, saatnya aku punya potensi memang.
bantuanmu adalah lantaran dari Tuhan yang diberikan, bukan karena satu-satunya, karena aku memang punya potensi. Dengan segala hormat kepada Bahlil, Bahlil itu susah waktu kecilnya, bahkan dihina-dina, kurang makan, jiwa petarungnya ada apapun, bukan soal dokternya ini. Jadi kalaupun dia dibantu oleh seseorang untuk naik, dia punya jiwa petarung itu. Bijak nggak Pak Karni? Ini cucu 3, baru kalau 6, baru cucu 6 gitu. Pak Karni pasti pernah dibantu sehingga masuk forum keadilan, masuk Tempo. Tapi kalau yang ngebantu itu, Karni itu nggak bisa balas budi, selalu ngukit itu ke saya. Karni itu lihat sekarang, wah punya ini, nikahnya aja putranya di Borobudur, hotel Sujiwo Tejo aja nggak bisa gitu. Nah, kalau aku punya ketemu orang kayak gitu Mas Gerar, oh kalau gitu saatnya Pak Karni bisa melupakan Anda, karena Anda mengungkit-ungkit terus. Mungkin itu yang terjadi dengan Mega sama aku, deket juga sama Bu Mega. Enggak, ini kita cuman yang kedua Pak Ermus tadi soal jabatan melekat. Paling jelas itu pas Pampres. Pas Pampres nggak bisa dicontohkan dengan seseorang yang ketika misalkan datang ada Khalifah, ini lampu, kamu mau ngomong apa pribadi? Oke, lampu aku matiin karena yang biaya ini negara. Atau contoh Khalifah lain, ada ballpoint ini punya negara, ballpoint ini punya pribadi. Kamu punya masalah apa pribadi? Oke, tanda tangannya pakai yang ini karena ini ballpoint pribadi, yang ini ballpoint negara. Pas Pampres nggak bisa dimatiin. Walaupun ketika Pak Prabowo ngomong di depan Pak Lutfi sama Taci Yasin, tapi kayaknya dalam tekanan sih wajahnya itu. Kayaknya loh, sorry kalau salah. Tanpa lencana, tapi di sekitar itu ada pas Pampres. Aku nggak ngerti logika Pak Bagja, nggak bisa dipisahkan karena pas Pampres bukan kayak pena di Khalifah itu yang ada satu pena satu terus lampu dimatiin minyaknya, dia nyala terus kalau enggak. Ingat gak waktu Pak Jokowi 2 periode Pak Ermus? Ada KPU membolehkan Pak Jokowi kampanye pakai mobil pesawat kepresidenan. Ingat gak? Periode kedua, kampanyenya boleh. Saya pertama marah dengar, tapi aku pikir-pikir, lu presiden ini kalau mati gimana gitu loh. Kalau keamanannya gak ada, makanya dia boleh pakai pesawat kepresidenan untuk kampanye dirinya. Ingat waktu itu. Jadi apa yang kedua? Yang ketiga, atau mungkin kita nggak usah diskusi soal pilkada karena pilkada sama pilpres sudah nggak ada apa-apanya di mata Sujiwo Tejo sejak orang menjadi sesuatu, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, diucapin alhamdulillah, dikirimi karangan bunga. Nggak ada lagi cerita-cerita orang yang jadi presiden diucapin innalillah. Begitu itu sudah nggak ada harapan. Sebelum presiden dilantik Prabowo, saya lihat sendiri di sebuah acara partai Pak Kardi. Gak usah saya sebut. Itu bukan Prabowo loh, baru Sufmi Dasko yang datang. Ketua Gerindra, orangnya Prabowo. Itu sudah orang merubung kayak lalat. Bagaimana kekuasaan nggak akan korup kalau gitu? Orang pingin. Saya punya banyak teman yang berkuasa, tapi begitu berkuasa saya mengurangi WA. Malah WA saya kurangin. Mungkin kita mengembalikan itu lagi, saya nggak tahu apa sejak Abbasiyah atau sejak kapan, aku nggak tahu sejak kapan orang dilantik jadi presiden Pak Ermus, Mbak Lili, terus diucapin selamat, bukan innalillah. Sejak itu saya nggak terlalu menaruh harapan pada dunia politik Pak Karni. Apa ya, soal presiden endorsement udah hilang akal. Nah, cucu udah. Yang terakhir saya baru dari seorang kiai di Jawa. Di rumah kiai yang sangat sederhana ini, Profesor Ikra, Profesor Effendi, Boni. Itu bukan cuma pernah datang Pak Jokowi, Pak Prabowo juga datang ke situ waktu masih bersaing dengan Pak Andika, pernah ke situ, Ganjar juga ke situ, dan semua didoakan untuk jadi. Terus saya tanya kemarin, sebenarnya ketika berdoa untuk jadi itu doanya apa sih?
Ya doaku semoga kalau ini baik jadikanlah. Kira-kira gitu. Bisakah nggak kita sekarang rakyat begitu? Kalau memang baik, Pramono jadikanlah. Kalau memang baik, Ridwan Kamil jadikanlah. Kalau memang baik untuk semua, Pak Andika jadikanlah. Kalau memang baik untuk semuanya, siapa? Pak Lutfi jadikanlah. Atau Bobi atau Edi Ramayadi jadikanlah. Kalau ternyata jadi kan kok tidak baik, rakyat semakin susah, ya anggap saja itu baik supaya rakyat latihan bersabar. Loh, jadi kan yang ini saya belum bisa memahami karena saya belum punya cucu. Bagian itu. Yang bagian ini aja, Yai. Ini kiai, ini salah satu kiai besar di dalam Isra Mi'raj. Kenapa Nabi Muhammad bisa sampai ke Sidratul Muntaha? Malaikat Jibril enggak berhenti di pagernya. Jawabannya malaikat Jibril terlalu bersandarkan akal. Muhammad pakai perasaan. Jadi aku sudah mengantar ke Sidratul Muntaha ini. Di dalam pembicaraan politik. Stop. Sorry. Enggak, ini guyon nanti di transformasinya lebih religius sekarang ya Bang. Baru Beda. 3 lah. Saya menjadi narsum di LCD sejak 2014. Waktu itu bareng beliau. Narasinya beda jauh. Tapi sekarang dia punya 3 cucu, saya 5 cucu saya. Bedanya itu. Tapi kenapa masih rasional? Tadi sangat rasional. Berarti pepatah Minang itu salah. Orang yang punya anak hilang setengah akalnya, yang punya cucu hilang akalnya. Udah profesor Bu Leli, soalnya. Udah profesor soalnya. Profesor kan juga harus punya perasaan. Iya. Gitu. Boleh saya tanggapi sedikit aja? Oke. Bang Karni. Jadi kita kalau di dalam sosiologi ada dikenal dengan status dan peran. Jadi kita harus lihat status kita. Prabowo statusnya adalah presiden. Berarti berperan untuk semua warga negara. Jadi kalau didukung salah satu kandidat, dia harus dukung kandidat lain. Ketika seseorang melakukan peran tidak sesuai dengan statusnya, maka akan terjadi disorder sosial. Jadi oleh karena itu, Pak Prabowo harus melihat pada posisi dia sebagai presiden. Presiden untuk semua para kandidat yang berkompetisi. Jadi sejatinya tidak memberikan dukungan kepada siapapun. Itu yang saya maksud sebagai presiden. Kecuali bukan presiden lagi misalnya seperti itu. Demikian. Aku menyayangkan bahwa Pak Prabowo dan timnya lupa bahwa masyarakat sekarang lupa bahasa simbol. Terjadi di rumah makan Garuda Padang waktu ketemu Ridwan Kamil di Jakarta. Mungkin pesannya ini loh, aku Garuda. Publik sekarang nggak mikir ke situ. Kan mestinya kenapa nggak di Lamun Ombak? Kenapa nggak di Sabar Menanti? Kenapa nggak di Sederhana? Kenapa kok di Garuda? Wah ini lambang. Publik ternyata nggak sampai ke situ. Oh ternyata berarti Ridwan Kamil itu Garudais. Enggak. Yang kedua, Profesor Ermus agak melakukan bias tadi dengan mantan Presiden Jokowi nggak boleh endorse. Mantan Presiden Megawati boleh, alasannya ketua partai, gimana itu? Nah, kalau dia sebagai ketua partai, mau tak mau harus berpolitik. Sesuai dengan partainya. Bagaimanapun partai itu adalah bagaimana memperoleh kekuasaan. Kan itu prinsip partai kan? Lalu kalau Pak Jokowi itu bukan ketua partai. Nah, kalau dia memberi dukungan silahkan saja. Tapi akan lebih baik ketika Jokowi menempatkan dirinya sebagai guru bangsa. Karena dia bukan ketua umum partai. Pak Jokowi bukan ketua umum partai, tapi dalam tanda kutip ketua umum partai-partai. Nah, saya menanggapi sedikit Prof. Ya, saya merasa perlu menanggapi. Saya kira di situ nanti memang benar bias karena jabatan ketua umum partai itu tidak bisa membatasi atau melonggarkan hak seseorang sih, Prof. Emrus. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Mega atau Pak Jokowi itu sama, itu hak sebagai warga negara, apakah dia ketua sebuah organisasi atau tidak, untuk terlibat di dalam politik. Ya, jadi tidak ada masalah. Sama halnya ketika kita mendiskusikan, termasuk dari dimensi etika, Prof, soal Pak Prabowo mendukung Pak Lutfi di Jawa Tengah misalnya. Tadi selain kita bicara secara hukum, tidak ada undang-undang yang mengatur dan membatasi itu secara tegas. Yang kedua dari aspek etika, kalau menurut teori Waldo soal tingkatan tanggung jawab moral atau tanggung jawab etis seorang pejabat publik,
Dia harus tanggung jawab terhadap negara, terhadap konstitusi, terhadap kepentingan umum, terhadap kelompok, keluarga, dan diri sendiri, dan seterusnya. Ada 12 tingkatan. Nah, saya kira di sana Pak Prabowo bisa saja mengatakan bahwa saya punya tanggung jawab moral terhadap publik, Jawa Tengah terutama. Maka saya harus berbicara, saya harus menyatakan posisi politik saya supaya orang-orang mengikuti. Karena kalau kandidat saya yang menang, maka Jawa Tengah akan maju. Kurang lebih begitu. Lalu kemudian begitu juga dengan Ibu Mega. Saya punya tanggung jawab moral, saya harus turun. Nah, tapi pertanyaannya adalah ketika mereka ada di panggung itu, mereka serentak punya peran dan jabatan tertentu yang terbawa otomatis di situ. Satu sebagai presiden, sebagai saya sendiri sampai hari ini tidak menemukan satupun alasan untuk menyalahkan Pak Prabowo di dalam situasi itu. Karena memang tidak ada undang-undang yang melanggar. Dari aspek etika pun tidak, karena di situ juga ada tanggung jawab moral dia untuk membesarkan partainya, kelompok, kepentingan kelompok. Di dalam tanggung jawab moral menurut Waldo ada tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok, tanggung jawab terhadap kepentingan publik, tanggung jawab terhadap kepentingan negara, dan sebagainya. Bisa saja ada imajinasi di kepala Pak Prabowo bahwa dengan saya terlibat, maka yang menang adalah orang yang peduli terhadap kepentingan umum. Orang yang bisa membangun demokrasi. Nah, itu kan dimensi berpikir dia dan hak dia sebagai individu dan warga negara. Jadi bagi saya, Prof. Siti Suro dan Prof. Ikrar Nusa Bakti seperti 11-12. Karena mereka sama-sama orangnya Megawati. Mereka berdua dari BRIN, yang ketua badan pengarahnya adalah Megawati. Jadi memang ketika ada kebencian dan ada kepentingan politik tertentu, gelar kepakaran seseorang langsung luntur. Padahal Prof. Siti Suro ini adalah peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI dan peneliti utama politik BRIN. Tapi sekarang seperti menjadi tumpul, sangat tidak netral dan kental dengan narasi kebencian yang terus menyerang Jokowi dan keluarganya termasuk Gibran. Saran saya kepada Prof. Siti Suro, kalau memang Anda pakar, bernarasilah yang netral. Prof. Siti Suro harusnya banyak belajar ke pengamat politik Adi Prayitno. Narasinya selalu berimbang, tidak pernah berat sebelah. Kritik itu memang biasa, tapi harus secara proporsional dan berimbang. Apalagi yang lucu, sok mengkritik, tapi malah salah data. Kan jadi bahan tertawaan publik. Profesor politik, tapi tidak mengerti atau memahami tugas seorang wakil presiden. Teman-teman, itulah informasi yang bisa saya share di video kali ini. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa komen, like, dan bagikan. Terima kasih. Salam kontra narasi.